Ada yang disebut dengan khilaful aula. Khilaful aula itu berbeda dengan yang lebih baik dikerjakan. Misalnya orang bepergian tuh, naik pesawat dari Jakarta menuju Surabaya. Lagi bulan puasa. Dia ya sehat walafiat. Lalu dia membatalkan puasanya, menurut sebagian ulama itu khilaful aula, karena lebih baik berpuasa baginya. Atau meninggalkan sholat duha, itu khilaful aula. Tarkus sholatid duha, itu khilaful aula. Jadi kita tahu sekarang definisi ijab, tahrim, nadab, karahah di dalam definisi yang sesungguhnya. Di dalam definisi yang sesungguhnya. Ketika Allah berkata, la taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu kan perintah yang tegas. Jangankan melakukan, mendekatinya tidak boleh. Nah, ini perintah untuk meninggalkan dengan dalil yang tegas. Itu namanya tahrim, atau bahasa kita haram. Jadi tidak boleh dilakukan. Tapi kalau tidak diperintahkan, juga tidak disuruh, itu yang disebut dengan takhyir bainal fi'li wat tarki, diberi pemilihan, melakukan boleh, meninggalkan boleh, itu namanya ibaha, mubah. Walaupun nanti ulama mazhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi fardu dengan wajib itu dibedakan di dalam usul fikih Hanafi. Apa bedanya? Fardu itu adalah al-fi'lul matlubu talaban jaziman, jadi perintah untuk mengerjakan dengan tegas, tapi tegasnya itu dikemukakan bidalilin qat'iyyin, dengan dalil yang qat'i, seperti Quran misalnya. Nah, itu fardu namanya. Tapi kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan bukan dengan dalil yang qat'i, tapi dengan dalil yang dhanni, seperti hadis ahad, maka itu tidak disebut sebagai fardu, tapi disebut sebagai wajib. Misalnya di dalam fikih Hanafi, membaca Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib, bukan fardu. Karena yang dipakai adalah hadis ahad. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Agak berat ya. Ya kan, calon mujtahid harus mau berpikir berat ya. Jadi teman-teman yang mengeluhkan materinya berat, memang usul fikih berat. Karena ini modal untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk membedakan dalil ini tegas, pasti, jazim, yang ini ghairu jazim, yaitu membutuhkan perangkat ilmu yang disebut dengan ilmu gramatika bahasa Arab. Makanya kata Abdullah Darras, fakana hadhkul lughah al-arabiyyah ruknan min arkanil ijtihad. Mengetahui bahasa Arab itu menjadi rukun ijtihad untuk membedakan mana perintah yang tegas, mana perintah yang tidak tegas. Jadi dibedakan tadi antara wajib dengan fardu. Walaupun nanti ada yang diperselisihkan, wajib itu apa? Karena ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang umum kita ketahui, fardu kifayah itu seperti memandikan jenazah, mensolati jenazah, itu fardu kifayah. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan contoh dari fardu kifayah itu nikah.
Jadi kalau ada satu desa, di desa itu tidak ada yang menikah sama sekali, kosong tidak ada yang menikah, ya dosa semua. Karena keberlanjutan generasi itu kan akan berhenti karena tidak ada orang yang menikah. Itu yang menjadi dasar sebagian ulama yang menyatakan nikah itu hukumnya fardu kifayah. Walaupun pada individu-individu hukumnya mubah. Jadi nikah itu tidak wajib, tidak sunnah, apalagi haram dan makruh, tapi hukumnya mubah. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, nikah itu bukan ibadah. Di dalam mazhab Hanafi, nikah itu ibadah. Nah, kebanyakan kita menyebut nikah itu ibadah. Berarti keluar dari mazhab Syafi'i. Itu kalau mau baca aja di dalam kitab Kifayatul Atqiya, Ihya Ulumuddin, kitab kata Imam Syafi'i, annan nikaha laisa biibadatin. Nikah itu bukan ibadah. Artinya apa? Perkara mubah seperti minum, makan, itu kan mubah. Tapi levelnya bisa naik. Kalau tidak makan, mati misalnya, maka wajib nih makan. Oh, ternyata yang mau dimakan itu nggak ada. Yang tersedia hanya bangkai. Padahal bangkai itu kan haram dikonsumsi. Maka ada kaidah fikih yang menyatakan maka mamnu'an idza jaza wajaba. Sesuatu yang pada mulanya dilarang, ketika boleh menjadi wajib tuh. Jadi kalau sudah 2 hari, 3 malam tidak makan, kemudian menemukan makanan tapi bangkai, maka wajib hukumnya dia memakan bangkai itu. Berapa kadarnya? Kadar yang menyebabkan dia sudah terhindar dari ancaman kematian. Yuqaddaru biqadari.